Hai teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Sang Puan. Pada kali ini kita berada di segmen sharing. Nah, untuk sharing saat ini kita akan membahas tentang Steve Jobs. Tahu dong Steve Jobs siapa? Ya benar sekali, yaitu pendiri Apple. Pria kelahiran 24 Februari 1955 di San Francisco ini memiliki 5 fakta kehidupan yang tidak bisa disangkal. Apa itu? Check it out. Nah, untuk fakta yang pertama yaitu don't educate your children to be rich, educate them to be happy. They will know the value things, not the price. Nah, menurut aku sih di sini kita itu lebih baik mengajarkan anak menjadi bahagia dibanding menjadi kaya. Kenapa? Karena dengan bahagia dia akan lebih memaknai hidup. Hidup itu akan lebih menyenangkan jika kita menjadi orang yang bahagia. Jika patokannya menjadi orang kaya, maka kemungkinan besar anak kita nantinya bakalan menilai segala sesuatu dari uang. Nah, ini pasti tidak bagus dong, sangat suatu hal yang paling apa ya kalau kita nyebutnya, mungkin bisa dibilang matre, dan mungkin juga akan menimbulkan sifat arogan yang nantinya bakalan semakin lama semakin besar dari dalam diri anak tersebut. Anak tersebut kemungkinan bakalan menilai segala sesuatunya dari uang, bukan dari nilainya, bukan dari value dan nilai kebahagiaan yang bisa didapat dari sesuatu tersebut. Kita masuk ke fakta yang kedua, yaitu berdasarkan semboyan dari orang London kali ya, ini diambil oleh Steve Jobs, yaitu eat your food as medicines, otherwise you have to eat medicine as your food. Dimana di sini kita harus memakan, kemungkinan yang menurut aku di sini kita harus makan sesuatu yang benar-benar bisa menjadi nutrisi terbaik bagi tubuh kita, bukan hanya berdasarkan keinginan atau kemauan kita saja. Kayak kita tidak boleh memakan sesuatu secara berlebihan, atau mungkin terlalu banyak makan yang manis-manis, kurang makan buah, atau dengan kata lain makanan yang kita makan itu tidak bernilai seimbang, tetapi mungkin lebih banyak karbonya saja atau gulanya saja. Nah, itu sangat tidak bagus dong, terutama bagi kesehatan kita. Oleh karena itu lebih baik kita memakan sesuatu yang benar-benar bisa membuat tubuh kita itu sehat. Dengan kata lain, itu akan menjadi obat secara sendirinya, dan tubuh kita bakalan bisa terjaga kebugarannya. Itu sih menurut aku ya teman-teman. Kita masuk ke fakta yang ketiga, yaitu the ones who love you will never leave you for another, because even if there are 100 reasons to give up, he or she will find one reason to hold on. Jadi seseorang yang benar-benar mencintai kamu itu tidak akan pernah meninggalkan kamu, bahkan dengan alasan apapun, dengan segala keburukan dan kekurangan kamu, itu tidak akan menjadikan dia untuk meninggalkan kamu. Malah itu mungkin dianggap sebagai kelebihan atau sesuatu yang dia harus lengkapi, untuk mungkin sebagai bentuk rasa cintanya atau sayang dia. Maka dia bakalan akan menjadikan itu sebagai sesuatu yang berupa kelebihan dari kamu, malah semakin sayang mungkin terhadap kamu. Nah, untuk fakta yang keempat, yaitu there is a big difference between human being and being human, yaitu di sini sangat sedikit orang yang paham tentang arti sebagai manusia atau menjadi manusia. Manusia mungkin makhluk hidup, memiliki jiwa, pikiran, akal, tetapi menjadi manusia lebih dari sekadar manusia itu aja. Menjadi manusia berarti kita memiliki hati nurani, akal pikiran, tidak seenaknya hidup tanpa harus mempertimbangkan orang lain, memiliki attitude, membuktikan bahwa kita itu memiliki akal yang bisa digunakan untuk mempertimbangkan orang lain, menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Banyak banget sekarang manusia yang
susah untuk menjadi manusia. Mereka terlalu egois dan terlalu sibuk memikirkan diri mereka sendiri tanpa mempertimbangkan dari sisi orang lain, terutama di zaman saat sekarang ini. Nah, fakta yang terakhir yaitu you are loved when you are born, you will be loved when you die. In between you have to manage. Ini sih aku agak sulit sih menangkap maksud ini semua, tapi aku akan coba menyampaikan menurut sudut pandang aku. You are loved when you are born, yaitu kamu dicintai saat lahir. You will be loved when you die, yaitu kamu akan dicintai ketika kamu meninggal. Dan in between you have to manage. Di antaranya kamu harus belajar untuk mengaturnya. Nah, menurut aku sih maknanya di sini ketika kita lahir semua orang itu akan mencintai kita, tapi ketika kita meninggal di saat itu setelahnya itu adalah hasil dari segala sesuatu yang kita perbuat selama masih hidup. Nah, kalau kamu menjadi orang yang berguna bagi orang lain, saling mengasihi dan menyayangi, ya kamu akan dicintai. Tetapi jika kamu menjadi seseorang yang egois, serakah, terus iri dengki, mungkin kamu tidak akan dicintai. Nah, ini salah satu ada hubungannya dengan panjang umur yang selama ini orang yang panjatkan saat berulang tahun ya. Kalau ini menurut sudut pandang aku saja sih, makna panjang umur itu yaitu bukan umurnya yang bertambah panjang, tetapi namanya yang selalu dikenang orang, yaitu nama baiknya, bagaimana ia bisa bermanfaat bagi orang lain semasa hidupnya, sehingga semua orang di sekitar dia dan yang mengenal dia itu menjadi menyayanginya, mencintainya gitu. Selanjutnya kita masuk kepada note. If you just want to walk fast, walk alone, but if you want to walk far, walk together. Di sini juga berhubungan dengan keegoisan atau kerjasama. Jika kita ingin berlari dengan cepat atau mengejar sesuatu secara cepat, ya kita boleh berjalan sendiri, tetapi dengan begitu kita belum tentu berjalan sejauh mungkin. Dan ini juga berlaku dengan secara tersirat di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita bersama-sama dalam menghadapi segala sesuatu, kita bisa melakukan segalanya lebih banyak, segala sesuatunya itu lebih banyak, tidak hanya cepat saja gitu. Kalau kita ingin bekerja cepat, ya kita bisa mengerjakan sendiri. Tetapi jika kita ingin mengerjakan segala sesuatunya itu lebih bagus, lebih baik lagi, lebih banyak lagi, ya lebih baik, alangkah lebih baiknya kita bekerja secara bersama-sama. Nah, terakhir, Steve Jobs memiliki sixth best doctor in the world. Menurut dia, sebagai seseorang yang telah berhasil, telah melakukan kerja keras yang begitu luar biasa sehingga bisa menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi makhluk di muka bumi saat ini. Pasti dia sudah memiliki banyak pengalaman, analisa dan segala sesuatu tentang kehidupan. Nah, salah satunya ini, ada 6 dokter terbaik di dunia. Yang pertama itu matahari, yang kedua istirahat, 3 exercise atau latihan, 4 diet yaitu makanan, 5 self confidence percaya diri, dan ke-6 yaitu teman. Nah, dari sini bisa menjadi, kalau kita pikir-pikir itu benar, ada benernya, yaitu matahari merupakan sumber dari segala kehidupan di muka bumi ini, dan istirahat itu adalah segala sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan even robot pun dia membutuhkan waktu untuk maintenance sebelum melanjutkan pekerjaannya lagi gitu. Dalam periode berapa dia harus di maintenance dulu. Begitu juga tubuh kita. Tubuh ini bukan robot. Tubuh ini membutuhkan istirahat dalam hidupnya dia, dalam segala hal yang dilakukan gitu. Juga terutama pikiran, untuk menghindarkan stres lah kah itu atau apakah itu. Nah, kemudian
ketiga yaitu exercise, itu olahraga, latihan. Tidak hanya memberikan makanan untuk perut, tapi juga untuk otot, untuk raga ini butuh olahraga agar tetap sehat, butuh bergerak aktif agar segalanya bisa berjalan dengan lancar, peredaran darahnya bisa berjalan dengan lancar, ototnya menjadi kuat, menjadi kencang, bagus gitu. Kemudian keempat, diet, yaitu pola makan juga diatur. 4 sehat 5 sempurna sebagaimana yang kita telah pelajari di sekolah dasar sebelumnya. Memang benar fast food, junk food itu sangat membantu, contohnya untuk dalam kita keadaan terburu-buru di pagi hari sebelum bekerja. Tapi alangkah lebih baiknya kita makan makanan sehat kayak buah, sayur, terus kita minum susu, karena itu menjadi salah satu tabungan kita di hari tua nanti, dimana itu adalah investasi jangka panjang yang akan kita rasakan nantinya gitu, agar kita itu bisa terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif lain seperti jantung, kolesterol, dan lain-lainnya. Kemudian self confidence itu sebagai dokter bagi jiwa kita, dimana ketika kita merasa percaya diri, di situ membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, ketika kita berpikir kita itu adalah orang yang lebih baik lagi, orang yang memiliki value di dalam kehidupan, maka itu akan mendorong kita menjadi lebih maju lagi ke depannya. Nah, terakhir yaitu friends atau teman. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan interaksi dengan orang lain, itu berupa touching atau eye to eye, karena kita itu tidak bisa hidup sendiri. Di zaman sekarang ini yang orang kebanyakan lebih sibuk dengan gadgetnya masing-masing, di situ membuat orang-orang menjadi gampang stres sebenarnya secara tidak disadari. Ketika kita hanya bermain dengan jempol kita di sosial media atau WhatsApp, Instagram kayak gitu, sebenarnya itu membuat kita stres. Tapi ketika kita bertemu dengan teman-teman, sahabat, keluarga, kita melakukan interaksi, komunikasi, sentuhan, terus senyum, saling menatap, itu sangat membantu dalam mengalirkan energi-energi positif, mengurangi stres dan sebagainya. Ketika kita tertawa, saling tertawa, di situ membuat energi-energi negatif dalam tubuh kita menjadi hilang secara tidak langsung.